Pendidikan berkelanjutan berbasis konservasi dan teknologi. Perkenalkan dari kelompok kami, yang pertama ada Sarifah Nur, selanjutnya yang kedua ada Setiawati, yang ketiga ada Septia Nur, yang keempat ada Safira, dan yang terakhir ada Sofia. Tabel of content dari presentasi kami, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada pengertian, yang ketiga ada tujuan, dan yang keempat urgensi EJDS untuk pendidikan. Tahu apa yang melatar belakangi lahirnya EJDS? EJDS lahir pada kegiatan konferensi mengenai pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di Rio de Janeiro, Brazil tahun 2012 melalui proses partisipatoris sangat inklusif dengan cara konsultasi langsung dengan semua kalangan, baik pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, pihak swasta, masyarakat filantropi, dari negara maju maupun negara berkembang. EJDS dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip HAM, inklusivitas, dan anti-diskriminasi. Kedua, dalam hal agenda, EJDS tidak hanya berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan masa sekarang, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masa yang akan datang atau berkelanjutan. Ketiga, EJDS ditunjukkan untuk memastikan bahwa semua manusia dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan bahwa kemajuan ekonomi, sosial, teknologi terjadi selaras dengan alam atau lingkungan. Keempat, EJDS juga dirancang untuk mendorong perdamaian agar terwujud masyarakat adil dan inklusif yang bebas dari rasa takut dan kekerasan. Kelima, EJDS mengutamakan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Secara umum, pengertian EJDS adalah agenda untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara global pada 3 dimensi, yaitu ada ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk rencana aksi untuk manusia, bumi, kemakmuran, dan perdamaian dunia. Tujuan SDGs. SDGs mempunyai 17 tujuan. Pertama, tanpa kemiskinan. Kedua, tanpa kelaparan. Ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Keempat, pendidikan berkualitas. Kelima, kesetaraan gender. Keenam, air bersih dan sanitasi layak. Ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur. Kesepuluh, berkurangnya kesenjangan. Kesebelas, kota pemukiman yang berkelanjutan. 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Perubahan iklim. Ke-14, ekosistem lautan. 15, ekosistem daratan. Yang ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Urgensi SDGs untuk dunia pendidikan. Urgensi dunia pendidikan. Urgensi dunia pendidikan salah satunya yaitu urgensi pendidikan yang kurang merata. Indonesia merupakan negara berkembang yang masih mengalami berbagai proses pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan, sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan proses pendidikan juga masih dihadapkan oleh berbagai tantangan permasalahan di negara yang masih berkembang, seperti kurang meratanya pendidikan, terutama di daerah-daerah tertinggal. Persoalan pemerataan pendidikan setidaknya disebabkan oleh 1. Perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat. 2. Perbedaan fasilitas pendidikan. 3. Sebaran sekolah tidak merata. 4. Nilai
sebuah sekolah dengan standar yang tinggi. Urgensi dunia pendidikan selanjutnya yaitu urgensi sarana dan prasarana yang kurang memadai. Indonesia sebagai negara yang berkembang tentu saja masih banyak yang perlu dibangun dan disempurnakan, termasuk dalam penyempurnaan sarana dan prasarana pendidikan. Sampai saat ini masih kerap dijumpai di sekolah-sekolah daerah tertentu fasilitas yang tidak memadai, bahkan tidak ada fasilitas sama sekali. Sarana dan prasarana memiliki hubungan penting dengan pembelajaran. Proses pembelajaran yang tidak menggunakan sarana dan prasarana yang baik akan berdampak kurang baik untuk proses belajar. Proses belajar dinilai akan kurang bermakna. Urgensi pendidikan karakter. Pendidikan karakter bagi anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang penting karena sebagai penentu dari maju mundurnya suatu bangsa. Maka, generasi bangsa tersebut perlu diberikan pendidikan karakter sehingga memiliki kepribadian yang luhur sesuai dengan nilai-nilai agama dan Pancasila. Di era global saat ini, pendidikan karakter sangat penting diterapkan dalam sekolah karena adanya krisis moral yang terjadi dalam dunia pendidikan, seperti semakin banyak fenomena bullying dan kekerasan dalam sekolah yang dilakukan oleh guru maupun siswa. Contoh kasus nyata akhir-akhir ini yaitu ada siswa di Demak yang membacok guru olahraganya. Kemudian adanya kasus bullying siswa SMP di Cilacap. Maka perlu adanya tindakan dan solusi yang sesegera mungkin supaya permasalahan tersebut dapat segera diatasi. Urgensi kesejahteraan guru. Salah satu bentuk dari penghargaan kepada guru ialah gaji. Gaji guru di Indonesia tergolong masih rendah, apalagi bagi mayoritas guru swasta dan honorer. Padahal, guru sangat penting dalam dunia pendidikan karena sebagai pencetak generasi penerus bangsa. Apabila guru sejahtera, maka minat masyarakat untuk menjadi guru akan tinggi, sehingga terjadi kompetisi untuk bisa menjadi guru, maka akan lahir guru-guru yang berkualitas dan berkompeten. Selain itu, apabila guru sejahtera, maka kualitas dan kinerja guru akan semakin baik karena bisa fokus dalam profesi yang dijalankan. Masih banyak guru honorer dan swasta yang memiliki pekerjaan sampingan seperti guru les dan pekerjaan part-time untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya adalah Candi Borobudur dan SDGs bidang pendidikan. Candi Borobudur merupakan candi terbesar di dunia. Secara filosofis, ada 3 tingkatan dalam candi yang melambangkan kosmologi Buddha Mahayana. Tingkatan pertama adalah Kamadhatu. Tingkatan pertama ini menggambarkan kehidupan manusia di dunia yang dilengkapi dengan sifat dan nafsunya. Tingkatan kedua, Rupa Dhatu, menggambarkan manusia telah terbebas dari hawa nafsu namun masih terikat dalam hal-hal bersifat duniawi. Tingkatan ketiga, Arupa Dhatu. Tingkatan ketiga menggambarkan manusia yang sudah sampai pada kehidupan suci dan kebahagiaan sejati, meninggalkan kehidupan duniawi dan mencapai pencerahan. Adapun kaitannya dengan SDGs bidang pendidikan adalah terletak pada pendidikan karakter yang menjadi urgensi bidang pendidikan dalam mencapai SDGs. Selanjutnya untuk lebih rinci, berawal dari tingkatan dasar pertama yaitu Kamadhatu,
seorang masih sering mengikuti nafsu dan sifat kodratnya tanpa dipikirkan oleh otak lebih dahulu, sehingga banyak sekali perilaku yang menyimpang dilakukan oleh siswa dasar dan menengah, karena memang dalam tahap perkembangan emosional belum bisa mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Pada tingkat kedua, menggambarkan bahwa manusia terbebas dari hawa nafsu tetapi masih berorientasi pada kehidupan duniawi. Hal ini tercermin dari alumni produk pendidikan yang menjabat sebagai pemerintah namun banyak yang korupsi. Hal ini dipengaruhi oleh karakter yang buruk sehingga hanya memikirkan duniawi saja untuk memperbanyak harta, padahal mereka adalah orang yang berpendidikan. Dan tingkatan terakhir adalah arupa datu yang menggambarkan kehidupan suci dan kebahagiaan sejati sebagai manusia yang seutuhnya. Selain berkegiatan dengan mempertimbangkan Thank you.